Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyuni dengan NIM 1814184, mata kuliah Pemodelan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas tentang bisnis laundry. Bisnis laundry adalah usaha yang melayani kebutuhan pelanggan untuk mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian serta barang-barang lainnya. Dalam era yang semakin sibuk ini, banyak orang memilih untuk menggunakan jasa laundry karena alasan kenyamanan, waktu, dan efisiensi. Bisnis laundry dapat mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari laundry untuk rumah tangga, mahasiswa, karyawan, hingga layanan khusus seperti dry cleaning atau cuci setrika. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama itu ada customer segment atau segmen pelanggan. Customer segment merujuk pada kelompok pelanggan yang menjadi target pasar untuk layanan laundry tersebut. Bisnis laundry dapat melayani berbagai segmen pelanggan, bergantung pada jenis layanan dan pasar yang ingin dijangkau. Contohnya, yang pertama itu ada rumah tangga atau individual customer, yang kedua ada mahasiswa dan pelajar, dan yang ketiga ada karyawan. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Value proposition atau penawaran nilai menggambarkan manfaat dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa contohnya, yang pertama itu kualitas, yang kedua harga yang terjangkau, yang ketiga jasa laundry dengan hasil cuci yang bersih, harum, dan berkualitas, yang keempat ada jasa antar jemput gratis, dan yang terakhir ada layanan cuci kering. Yang ketiga ada channel atau saluran. Bisnis laundry akan menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan untuk menyampaikan value proposition atau proposisi nilai dan layanan yang ditawarkan. Saluran yang tepat akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan bisnis untuk berkembang. Beberapa contohnya, yang pertama adalah saluran fisik atau toko laundry, yang kedua ada saluran digital atau aplikasi mobile, yang ketiga ada layanan antar jemput atau delivery service, yang keempat ada media sosial dan pemasaran digital, dan yang terakhir ada kemitraan bisnis. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Customer relationship berfokus pada bagaimana bisnis menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan mendorong mereka untuk kembali. Beberapa contohnya, yang pertama ada personalisasi layanan, yang kedua ada layanan pelanggan yang responsif, yang ketiga ada komunikasi yang teratur, yang keempat ada layanan pelanggan yang proaktif, dan yang terakhir ada kualitas layanan yang terjaga. Yang kelima ada key resource atau sumber daya utama. Sumber daya ini mendukung operasional bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Berikut adalah sumber daya utama yang diperlukan dalam bisnis laundry. Yang kesatu itu ada peralatan laundry. Contohnya mesin cuci, pengering, dan setrika. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Contohnya karyawan yang terlatih, mulai dari petugas pencucian, penyetrikaan, hingga pengelola pengantaran dan penjemputan. Yang ketiga ada transportasi atau kendaraan. Jika bisnis laundry menawarkan layanan antar jemput, kendaraan seperti mobil atau motor untuk mengantar dan menjemput pakaian pelanggan menjadi sumber daya yang sangat penting. Yang keempat ada teknologi atau website dan aplikasi. Sebuah sistem pemesanan online yang mudah digunakan, baik melalui website atau aplikasi mobile. Yang kelima ada bahan pembersih dan perawatan. Contohnya deterjen,
pelembut kain, penghilang noda, dan bahan kimia untuk dry cleaning adalah bahan yang digunakan untuk memberikan layanan laundry yang berkualitas. Dan yang terakhir ada ruangan dan infrastruktur. Lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai seperti ruang cuci, ruang pengering, dan ruang penyimpanan untuk pakaian pelanggan. Yang keenam ada key activity atau kegiatan utama. Ada beberapa kegiatan utama yang harus dilakukan secara rutin dalam bisnis laundry. Kegiatan ini mencakup proses produksi, pemasaran, dan pengelolaan layanan. Berikut adalah kegiatan utama yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada proses laundry. Aktivitas inti dalam bisnis laundry adalah proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian. Yang kedua ada pengelolaan pesanan. Mengelola pesanan pelanggan, baik yang dilakukan secara langsung di toko maupun melalui pemesanan online. Yang ketiga ada layanan antarjemput. Bagi bisnis laundry yang menawarkan layanan antarjemput, mengorganisir logistik pengantaran dan penjemputan pakaian adalah kegiatan utama. Yang keempat ada pemasaran dan promosi. Untuk menarik pelanggan baru dan menjaga hubungan dengan pelanggan lama, kegiatan pemasaran sangat penting. Yang kelima ada pemeliharaan peralatan. Untuk menjaga kualitas layanan yang mencegah kerusakan operasional, pemeliharaan rutin peralatan laundry sangat penting. Yang keenam ada manajemen keuangan. Mengelola aliran pendapatan dan biaya adalah kegiatan utama yang mendukung kelangsungan bisnis. Dan yang terakhir ada pelayanan pelanggan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah aktivitas penting untuk memastikan kepuasan mereka. Yang ketujuh ada key partnership atau kemitraan kunci. Kemitraan ini bisa dalam berbagai bentuk, termasuk pemasok, mitra distribusi, atau pihak lain yang memberi dukungan teknis atau strategis. Beberapa contoh kemitraan kunci dalam bisnis laundry adalah yang pertama ada pemasok deterjen dan peralatan laundry. Yang kedua ada supplier mesin laundry dan teknologi. Yang ketiga ada mitra pengiriman. Yang keempat ada pemilik properti jika menyewa lokasi. Yang kelima ada penyedia layanan pemeliharaan dan perbaikan mesin. Yang keenam ada pemasok layanan kebersihan dan kesehatan. Yang ketujuh ada mitra promosi atau pemasaran. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan bisnis lokal. Yang kedelapan ada cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama itu ada biaya sewa tempat jika menyewa lokasi. Biaya sewa bulanan untuk tempat usaha menjadi salah satu biaya terbesar, terutama jika lokasi usaha Anda berada di tempat yang strategis. Yang kedua ada biaya pembelian dan pemeliharaan mesin laundry. Pembelian mesin, biaya awal untuk membeli mesin cuci, mesin pengering, dan peralatan lainnya. Pemeliharaan dan perbaikan. Biaya untuk perawatan dan perbaikan rutin mesin agar tetap berfungsi optimal dan mencegah kerusakan yang dapat menghentikan operasional. Yang ketiga ada biaya bahan baku atau deterjen dan produk kebersihan. Biaya untuk deterjen, pewangi, pembersih, dan bahan kimia lain yang digunakan dalam proses laundry. Yang keempat ada biaya tenaga kerja. Gaji atau upah untuk pegawai yang terlibat dalam operasional bisnis laundry, termasuk pegawai yang bekerja di lapangan, kasir, atau bagian pengantaran. Yang kelima ada biaya energi atau listrik dan air. Bisnis laundry menggunakan banyak listrik untuk menjalankan mesin cuci dan pengering, serta banyak air untuk proses pencucian. Dan yang terakhir ada biaya pengiriman dan pengantaran jika ada layanan antarjemput. Biaya transportasi untuk pengiriman dan pengambilan laundry dari pelanggan. Dan yang terakhir ada revenue stream atau aliran pendapatan. Yang pertama itu ada layanan cuci kering atau dry cleaning. Pendapatan yang diperoleh dari layanan cuci kering untuk pakaian yang membutuhkan perawatan khusus, seperti jas, gaun formal, atau bahan yang tidak bisa dicuci dengan air.
Yang kedua itu ada cuci reguler atau laundry biasa. Layanan cuci pakaian biasa yang dikenakan biaya berdasarkan berat atau jumlah item yang dicuci. Yang ketiga ada layanan setrika saja atau pressing service. Layanan untuk menyetrika pakaian tanpa mencuci, yang sering dicari oleh pelanggan yang hanya membutuhkan pakaian yang terlipat dengan rapi atau yang sudah dicuci di rumah. Yang keempat, ada layanan antarjemput atau pick up dan delivery service. Layanan pengantaran dan pengambilan laundry dari pelanggan dengan biaya tambahan. Yang kelima, ada layanan express atau express laundry service. Layanan pencucian yang diproses dalam waktu singkat, misalnya dalam beberapa jam. Dan yang terakhir, ada biaya layanan untuk pembersihan barang khusus. Layanan pembersihan atau perawatan khusus untuk barang-barang tertentu seperti dompet, selimut tebal, atau jas resmi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.